Saya lanjutkan ya. Oke. Jika X-nya antara min 5 sampai 15, Y-nya antara min 10 sampai 7, maka apa yang kita lakukan? Ini adik-adik semuanya. Ini materi penting ya. Ini tentang pecahan ya, atau tentang ketidaksamaan, tetapi hal semacam ini perlu Anda latih ya. Ya, ini perlu dipahami ya. Ini ada yang tanya Mbak Nada Salma ya. Pak, berarti kalau tidak ada keterangan di belakang koma harus dihitung mulai dari mana? Ya biasanya panitia sudah mempersiapkannya ya, panitia sudah menanyakannya. Jadi nggak usah khawatir, soalnya sangat jelas, hanya siswa itu nggak jelas, gitu. Soalnya sangat jelas, karena nggak terbiasa jadi tak jelas. Gitu ya kawan-kawan semuanya ya. Nomor 4, ini tentang maksimum minimum. Jadi saya sampaikan, kalau ada suatu nilai ya, oke, boleh ya, mau di screenshot dulu boleh ya, mau di screenshot boleh, silahkan ya, atau screenshot nanti juga boleh, langsung lihat, langsung screenshot nggak apa-apa ya, tapi yang jelas saya akan cerita langsung ya, dan ini sangat penting sekali, karena nanti Anda UTBK sangat bermanfaat. Nomor 4, saya akan cerita begini ya, ini tentang maksimum minimum, ini hal penting, dan selalu ditampilkan di soal-soal tes, baik TPS mana saja, ini kuasai. Baik tes mana saja. Jadi kalau misalkan Anda soal punya gini ya, ada suatu nilai A, saya katakan A, kalau di antara, lah ini namanya maksimum ada di semuanya, ini namanya maksimum, sebelah kanan itu maksimum, sebelah kiri itu namanya minimum. Ini ya, ini maksimum, ini adalah minimum. Bagaimana B? Nah, hati-hati B ya. Kalau B itu juga sama, yang kanan namanya maksimum, yang kiri juga namanya minimum. Apa logikanya? Ini ilmu penting saya sampaikan. Ini ilmu penting. Kalau Anda ditanyakan A ditambah B, maka A ditambah B itu akan mencapai maksimum pada saat A-nya maksimum ditambah dengan B-nya maksimum. Berarti akan mencapai minimum pada saat A-nya minimum ditambah dengan B-nya juga minimum. Nah, dia pasti akan menghasilkan minimum. Tetapi pada saat A dikurangi B, ini wajib tahu. Pada saat A dikurangi B, dia akan menghasilkan maksimum pada saat A-nya itu maksimum, tetapi dikurangi B yang minimum. Ya, B minimum. Artinya apa? A yang maksimum itu dikurangi B yang minimum, disilang. Ini, pada saat Anda mencari minimum, maka A minimum itu dikurangi B yang maksimum. Ini berarti Anda silangkan. Ini penting, ilmu ini sederhana tetapi wajib tahu. Saya berikan contoh. Pada saat Anda ditanyakan, X-nya disediakan antara min 5 sampai 15 dan Y-nya antara min 10 sampai 7, Anda ditanya, berapa nilai X dikurangi Y? Gitu kan? Berarti lihatlah X-nya. Oh, lihat X, siapa X? X-nya maksimumnya 15, minimumnya adalah min 5. Berarti Anda kurangkan 15 itu dikurangkan Y minimumnya. Dikurangi dengan min 10. Gitu ya. Nah, berarti min 5 ini saya kurangi dengan maksimumnya si Y. Gitu ya. Sehingga Anda akan dapatkan X min Y-nya itu 15 dikurangi min 10, berarti 25, ini adalah min 12. Maka Anda akan mendapatkan jawaban ada di C. Sekali lagi saya sampaikan ya, ini wajib tahu, wajib ngerti ya. Jangan sampai Anda tidak tahu konsep ini ya. Konsep ini jangan sampai tidak tahu. Ini wajib tahu. Ini wajib ngerti. Enggak boleh tidak. Paham ya kira-kira ya? Oke ya. Jadi sekali lagi lah, bagaimana nanti kalau A dikurangi B, kalau B dikurangi A, berarti sama. Kalau nanti B dikurangi A, ilmunya adalah B-nya maksimum tapi dikurangi A minimum ya. Nanti B minimum dikurangi yang A maksimum. Ini wajib tahu, wajib paham ya. Nih. Pak, kok bisa tahu kali itu dikurang ya? Kali itu dikurang, mana kali itu dikurang ya? Mana ada kata kali itu dikurang? Ya, mana? Pak, kok bisa tahu ya? Kali itu dikurang. Oh, kalau itu dikurang. Ya, lihat pertanyaannya. Pertanyaannya kan yang ditanyakan kan X dikurangi kan. Nah, dilihat dari jawaban. Dilihat dari jawaban.
Ya Mas Adit ya. Dilihat dari jawaban. Contoh ini, saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh. Di sini kan tertulis nih, X-nya antara 3 sampai 9. Kemudian Y-nya ya. Y-nya adalah antara 4 sampai 10. Inilah beberapa siswa itu karena nggak tahu ya. Ya, karena ada beberapa siswa itu yang nggak terbiasa menghadapi masalah semacam ini, akhirnya bingung. Akhirnya dia hanya ngambil angka antara 3 sampai 9, ngambil angka 4, 5, 6 loh. Hanya ngambil angka. Tidak boleh begitu. Pola pikir nalar, pola pikir penalaran, Anda berpikir begini. Oh, ini A, X kurang dari Y. Bacanya X kurang dari Y. Apa artinya? Artinya X min Y itu kurang dari 0. Gitu loh ya. X lebih dari Y, artinya X min Y lebih dari 0. Gitu ya. Oh, berarti ini X min Y nih, pedomannya. Nah, Anda tinggal ngambil X min Y. Gitu. X min Y gimana nih? Oh, berarti yang kita lihat X-nya. X-nya adalah 9, saya kurangi dengan 4. Nah, kemudian ingat X-nya adalah 3, saya kurangi dengan 10. Maka didapatkan X min Y-nya adalah di antara 5 sampai min 7. Nah, X-nya antara min 7 sampai 5. Artinya nilai X min Y itu bisa bervariasi kan? Bisa min 6, bisa negatif, bahkan bisa 0 gitu kan? X min Y 0 gimana? Nah, kalau berarti di sini X min Y sama dengan 0. Sehingga kadang dia hasilnya negatif, kadang hasilnya positif, kadang hasilnya 0, sehingga tidak bisa ditentukan jawabannya ya, sehingga yang E gitu ya. Wah keren, Nur Azizah cakep, pinter ya, dari Jogja 16 ya. Nah, bagaimana kalau X dikali Y? Ini kalau X dikali Y gimana? Ya kamu harus tahu perkalian X kali Y dicari yang paling besar. Itu X kali Y berarti dicari yang paling besar. Mana perkalian yang paling besar? Antara X dan Y, ya yang paling besar adalah 90. Itu kan 9 kali 10 berarti 90. Gitu kan? Yang paling kecil siapa? Ya 3 kali 4 jadi 12. Gitu ya. Bisa dipahami ya kira-kira ya? Pak, kenapa pakai pengurangan X min Y? Ya, kenapa itu pengurangannya pakai X min Y? Karena optionnya di sini adalah X kurang dari Y. X kurang dari Y itu kan artinya X min Y kurang dari 0 gitu loh ya. Maka kamu ngambil X min Y. Gitu. Nah, ini penting ya dari semuanya ya. Semangat pokoknya ya. Gitu ya. Ini jadi perlu dimengerti. Pak, kalau perkalian ya, Mas Dava bertanya, Pak, kalau perkalian, nah perkalian itu bisa positif kali positif, bisa negatif kali negatif, ya. Jadi bisa besar. Saya berikan contoh ya, Misalkan gini, X-nya antara min 5 sampai 6 ya, Y-nya antara min 2, ini min 2 sampai min 3 katakan ya, sampai min 3. Y-nya antara min lebih dari min 2 tapi kurang dari katakan 3. Nah, misalkan soalnya begini, apa yang kita lakukan? Mana kalau ditanya X ditambah Y, coba belajar ya, kita belajar pelan-pelan ya. Yuk, kalau ditanyakan X ditambah Y gimana? Yuk, X ditambah Y gimana kalau semacam ini? Biar tahu sekalian ya. Ya, waktunya cukup kok ya. Waktunya cukup kok. Ini nggak apa-apa, biar pinter hari ini ya. Biar pinter hari ini. Kalau X ditambah Y gimana? X ditambah Y? X ditambah Y berarti ya dijumlahin 9 ya, mak sama mak ya, min sama min berarti min 7. Oh, berarti antara min 7 sampai 9 ya, mak gitu, pinter ya. Bagaimana kalau X min Y? Pelan-pelan yuk. Kalau X min Y berarti X yang besar ya, 6 saya kurangi yang kecil nih, min 2 gitu ya. Saya kurangi yang kecil, ini tak kurangi yang di sini. Gitu loh, maksud saya ya. Gitu lah. Berarti yang kecil itu min 5 ya. Min 5, saya kurangi yang besar ya. Saya kurangi yang ini. Gitu loh maksudnya ya. Berarti dikurangi 3. Maka nanti didapatkan X min Y-nya di antara
8 sama min 8. Loh, gitu. Itu maksudnya kalau X min Y. Keren, Fahma itu keren. Berarti sudah paham ya. Ya, ini penting ada semuanya. Nah, pertanyaan saya, coba saya ingin tahu nih, E kuadrat yuk. Siapa yang bisa jawab? Saya doakan tahun depan diterima nih, 2022. Yuk. Kalau X-nya antara min 5 sampai 6, maka E kuadratnya terbesarnya berapa? Ayo, apa jawabannya? Yuk, berarti terbesarnya berapa kalau E kuadrat? Oh, 2536 ya. 25. Ya, salah ya. Ini terbesarnya, lihat nih. 6 itu kalau dikuadratkan 36, ini kalau dikuadratkan 25. Maka terbesarnya adalah 36. Nah, terkecilnya berapa? Terkecilnya 0. Ini terkecilnya 0. Jadi jangan sampai Anda salah. Dikira min 5 kuadrat itu 25. Salah, kenapa? Antara min 5 sampai 6 itu mengandung 0. Ya. Antara min 5 sampai 6 itu ada nolnya. Oh, min 4 kuadrat berapa? 16. Apalagi min 3 kuadrat, ya kan? Min 3 kuadrat 9, min 2 kuadrat 4, min 1 kuadrat 1. Nah, 0 kuadrat 0, ya kan? Ini jadi di sini ada nolnya. Jadi 0 kuadrat itu jadi 0. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ini sering keluar. Coba saya tanya, kalau Y kuadrat, saya tanya Y kuadrat. Berarti kalau Y kuadrat terbesarnya berapa Y kuadrat? Y kuadrat terbesarnya 9. Terendahnya apa? Terendahnya berarti 0. Loh, kamu udah keren. Ya, mantul. Berarti pinter. Untung kita belajar. Ya, untung kita belajar. Ya, ini penting. Nah, pada saat nanti Anda ditanya, berapa nilai E kuadrat min Y kuadrat? Nah, paham kan? Pada saat E kuadrat dikurangi Y kuadrat, ini, maka ya, berapa jawabannya? Ayo, E kuadrat yang dilihat, E kuadratnya. E kuadratnya yang dilihat. Ini berarti yang terbesar E kuadrat kurangi Y kuadrat. Berarti kalau begitu ini 36. Karena 36 itu dikurangi dengan 0. Nah, yang di sini 0 dikurangi 9, maka terkecilnya adalah min 9 ya. Oh, gitu loh. Ini penting. Jadi E kuadrat min Y kuadrat nilai terkecil min 9 sampai 36. Wih, keren. Paham, betul ya. Inilah manfaatnya kita belajar ya. Nanti kita kembangkan terus. Karena dengan Anda belajar menggunakan konsep penalaran semacam ini, maka matematika jadi terasa indah, terasa mudah ya. Nah, kalau tandanya terbalik jadi lebih kecil atau tetap berlaku enggak? Oke ya. Ini aku tahu apa yang Anda mau ya. Ini juga bagian penting. Teknik membalik ya, teknik membalik. Saya berikan pemahaman gini. Jika Anda ketemu soal nih, min 4P di antara ya, di antara katakan 8 ya, di sini min 5 katakan atau min 4 lah ya. Atau min 2 boleh ya. Nah, pada saat Anda membalik semacam ini yang perlu Anda waspadai, dibiasakan ya. Pada saat tanda negatif ini ya, dibuat positif, maka yang dibalik angkanya ya, min 8 ini pindah jadi plus 2. Loh ya. Ini wajib tahu. Ini penting ya, ini penting ya. Ini, jadi pada saat min 4P begitu, kalau saya ubah jadi 4P, maka 4P di sini dibuat positif, maka angkanya dibalik jadi tanda negatif. Ya. Nah, baru saya bagi dengan 4. Jadi kalau tak bagi 4 jadi min 2, tak bagi 4 jadi setengah. Ya, pelan-pelan aja ya. Min 8/4, 2/4. Lah nanti P-nya akan didapatkan min 2 sampai setengah. Nah, ini penting ya. Ini wajib tahu juga, karena kadang soal-soal tes memunculkan soal semacam ini. Dan Anda wajib tahu. Nggak boleh tidak tahu. Ya. Oke. Bisa dimengerti. Ya. Semangat ya teman-teman semuanya. Saya yakin Anda pasti bisa. Ya. Ini. Oke ya. Ya, baik.
Karena dengan Anda terlatih begini, nanti Anda akan bisa ya. Nah, kalau dibagi dengan min 4 bagaimana ya? Ini ya. Tandanya kalau dibagi langsung dengan min 4 nanti tidak bingung kamu, mendingan dibuat dari positif. Membagi itu harus positif ya. Membagi ngali ya, bolak-balik angka itu diupayakan diubah ke positif dulu ya. Diubah ke positif dulu. Paham ya? Oke, sip. Yuk, sekarang saya akan teruskan ke bab berikutnya ya, soal yang nomor 6 ya. Soal nomor 6. Amin telah mengikuti tes matematika ya. Ya, nanti di akhir ya, screenshotnya di akhir saja ya. Iya, screenshotnya di akhir saja. Amin telah mengikuti tes matematika sebanyak 8 kali dari 12 kali pertemuan ya. Itu 12 kali. Dan nilai rata-rata 6,5. Jika untuk seluruh tes, Amin ingin mendapat rata-rata nilainya minimal 7. Maka untuk 4 tes yang tersisa, Amin harus mendapatkan nilai rata-rata berapa. Soal ini kan sederhana dari semuanya. Jangan sampai kita nggak tahu. Modal dasarnya mudah. Modal dasarnya begini, modal dasarnya ya. Namanya rata-rata, saya sampaikan, rata-rata gabungan itu adalah rata-rata pertama dikali frekuensinya, rata-rata kedua dikali frekuensinya, dibagi dengan jumlah kedua frekuensi. Ini rumus pokoknya. Tetapi saya sampaikan pada kalian semuanya, bahwa Anda menjawab soal UTBK itu kecepatan tinggi. Harus tinggi. Kenapa? Kalau Anda pengen tes setis, soal setis itu tes tahap 1, ya, soalnya ada 110 dikerjakan 100 menit. Andai kata Anda mau ke UNS, ujian mandirinya, soalnya 200 soal dikerjakan 190 menit. Jadi relatif lebih banyak soalnya daripada waktunya. Ya, maka dari itu kecepatan. Nah, ini dimodifikasi. Modifikasinya gimana? Modifikasinya adalah rata-rata gabungan dikasih tengah, rata-rata kecil kasih kiri, rata-rata besar kasih kanan ya. Jaraknya itu sudah mewakili frekuensi. Jaraknya mewakili frekuensi. Ini merupakan frekuensi pertama, ini merupakan frekuensi yang kedua. Gunakan standar nalar begini. Ya. Nah, sekarang begini. Alate. Di sini tadi mempunyai sebanyak 8 kali dari 12 kali. Jadi tesnya 12 kali. Pertama 8, yang kedua berarti 4 kan begitu. Nah, dia katakan rata-rata nilainya 6,5. Jadi rata-ratanya adalah 6,5. Itu tes yang berapa kali? Itu tes yang 8 kali. Tes 8 kali itu nilainya 6,5. Untuk seluruhnya, Amin ingin mendapat rata-rata 7. Yang diinginkan Amin, rata-rata gabungannya adalah 7. Gitu loh. Berarti 4 tes yang lainnya harus dapat berapa? Nah, begitu. Tekniknya mudah kan? Ingat, ini 4, ini 8. Artinya punya perbandingan 1 dibanding 2. Nih, perbandingannya 1 banding 2. Kalian tahu, 6,5 jadi 7. Itu kan penambahnya setengah. Ya, penambahnya setengah. Kalau 1 jadi 2. Kalau setengah, maka 2 kalinya otomatis perbandingannya adalah 1. Maka Anda tinggal nambahin 1. 7 tambah 1 nilainya 8. Anda sudah menemukan angka 8. Lah kan hanya begitu saja. Jadi pakai perbandingan saja. 1 banding 2. Maka setengah, 6,5 jadi 7, itu kan ditambah setengah. Maka ke kanannya ditambah 1 ya. Gitu loh, karena 1 banding 2, maka setengah banding 1 ya. Oke, bisa dipahami? Oh, keren. Ini perbandingan. Sebenarnya soal ini soal SMP. Tetapi walaupun SMP tetap Anda harus menguasainya karena ini kecepatan. Ini bagian materi ya.